Ciri-ciri bandar lagi nurunin penumpang gelap, lalu naik lagi, itu gimana sih Om? Om Ben, bagaimana cara membedakan spike suatu saham itu yang membuat retail atau big player yang membuat? Silakan. Om Ben, bagaimana mengendalikan psikologis ketika terkena cut loss, beruntun, dan supaya tidak overtrading? Om Ben pernah nggak scalping di fat bid offer? Jadi saham tuh nggak diguyur tapi nggak turun juga. Silakan. Iya, jadi gini, biasanya kalau ada sebuah saham yang offernya tebel, itu malah menarik kalau nggak diguyur ya. Karena apa? Bidnya tipis, misalnya bidnya cuma ribuan, offernya puluhan ribu, tapi nggak turun. Nah, ini kita bisa manfaatkan gitu loh. Kita bisa lihat di mana support dan resistnya. Terkadang saya melakukan malah HK. Ya, saya HK sebagian, saya ingin ngerti responnya seperti apa. Apakah setelah saya HK malah diguyur atau enggak, gitu kan. Ya, kalau memang itu strategi saya. Kalau memang nggak diguyur ya udah, saya HK sebagian aja. Sisanya bagaimana? Saya tungguin aja di bawah. Tujuannya apa? Siapa tahu ada guyuran. Sehingga kembali lagi saya mendapatkan average di bawah. Tapi buat saya pribadi, kalau prinsipnya adalah offernya tebel, bidnya tipis, tapi nggak turun, itu malah menarik. Kalau bidnya tebel, offernya tipis, tapi nggak naik, itu berbahaya. Ya, itu berbahaya. Karena bisa aja tiba-tiba bidnya dicabut dan diguyur. Nah, seperti itu. Sama aja. Kalau offernya tebel-tebel, tujuannya supaya kalian itu nggak berani beli. Kan seperti itu. Supaya psikologis kalian berpikir, waduh, ini offernya tebel nih. Padahal offer tebel itu kalau dicabut juga akan lari ke atas sahamnya. Jadi ini strategi saya untuk mengetahui. Tentu saja itu berbicara soal psikologis kita ya. Makanya saya bilang atur money management. Kalau money management kita benar, psikologis kita akan lebih kuat lagi. Seperti itu. Ciri-ciri bandar lagi nurunin penumpang gelap, lalu naik lagi, itu gimana sih Om? Silakan. Nah, biasanya seperti ini. Kalau memang lagi ngusir penumpang gelap ya, biasanya yang dilakukan adalah bandar akan masang offer yang tebal-tebal ya. Contoh di Amar. Ya, di Amar ini bandarnya lagi pamer ceritanya. Karena kemarin mungkin ada MG yang mengarahkan, lalu ada banyak gangguan ya, seperti itu. Bandarnya mungkin terusik, dia lagi pamer. Kan saya pernah bikin story ya. Amar ini bandarnya pamer 50 ribuan lot terus dari kemarin ya. Sekarang udah mulai kecil nih, udah pamernya cuma 20 ribuan. Seperti itu. Tapi masih pamer dan jualan terus. Artinya mereka masih nurunin penumpang gelap, masih ngusir aja. Seperti itu. Nah, kalau kita ngerti bandarnya itikatnya sudah seperti itu ya, cuman nggak mau diganggu ya, kita tunggu reda dulu, jangan maksa. Kayak Amar, jangan maksa masuk dulu, karena apa, jelas setiap hari kita lihat AI foreign tuh jualan terus ya, seperti itu. Nah, kalau ada juga yang nurunin penumpang gelap hanya cuman ngusir aja ya, ngusirnya secara halus atau kasar dibanting ke bawah ya, maka kita harus mengerti di mana area support kuatnya ya. Kalau tiba-tiba diusir seperti itu ya, dibanting, overnya diganjel ya, tapi bidnya dicabutin bandar seperti itu dan mulai diguyur pelan-pelan ya, kita tahu diri, kita sebagai penumpang itu harus tahu diri dong ya. Kita jangan maksa, kalau sopirnya itu udah terganggu ya kita keluar dulu, nanti kita ngantri bawah di area-area support pelan-pelan. Terus kenapa pelan-pelan? Supaya sopirnya nggak terganggu lagi. Nah, kalau kita masuknya kasar, terutama buat teman-teman yang pasukan HK nih, apalagi yang punya duit banyak. Jadi saya mau ingetin lagi, teman-teman punya duit banyak di market ini belum tentu bisa menang, ya kan? Karena apa ya? Kita nggak pernah ngerti penguasa di sebuah saham itu punya power seberapa gede, ya kan? Makanya jangan semena-mena, lu mentang-mentang punya duit, lu asal HK. Nggak bisa gitu, ya. Kamu HK tebel, diusir. Kalau nggak percaya ya, coba kalian HK saham-sahamnya Lipo, MLPL atau MPPL lagi gerak naik, HK aja. Tapi HK-nya gede, ya. Sekali HK 100.000 lot. Tak jamin kalian dijebak langsung, diusir langsung. Nah, itu kita harus mengerti pola-pola seperti itu. Kalau memang di saham-saham yang bandarnya itu nggak suka diganggu, ya, atau dalam tanda kutip saya bilang bandarnya jahat, ya kita masuknya kalem-kalem aja. Jangan agresif. Agresif pasti digebuk, udah pasti. Nah, cuman kalau kita memang mengerti, oh misalnya ya, ada satu saham kita memang mau invest panjang seperti itu, atau kalian tahu prospeknya bagus, kalian mesti bertahan di saham tersebut, nggak apa-apa nggak keluar, tapi money management harus bagus. Karena apa? Ambil di bawah lagi. Ambil di bawah lagi. Ketika marketnya mulai sepi, mulai ambil di bawah lagi, ya kan? Ambilnya pun harus pelan-pelan. Makanya tadi saya bilang jangan jadi pasukan HK, ya kan? Kalau pasukan HK biasanya diusir, kan seperti itu. Kalian HK biasanya ada yang ngeguyur. Itu strategi saya. Jadi ciri-cirinya tadi ya saya bilang ya, over-overnya itu diperhatikan. Overnya bisa tebel-tebel seperti itu ya. Dan biasanya kalau ada bantingan ke bawah, selalu ada yang jagain di satu titik ya. Misalnya kita ngerti ada support di 150. Setiap kali naik ke 155, ada yang HK dibanting ke 150. Tapi di 150 ditahan, naikin lagi ke atas. Nah, kalau seperti itu strateginya bagaimana? Beli aja di dekat 150. Udah sabarin aja. Nggak usah terlalu buru-buru. Biarkan orang-orang yang meng-HK kita nada bawah.
Itu yang saya lakukan kalau saya mengerti sahamnya ini lagi diusirin bandar seperti itu. Om Ben, bagaimana cara membedakan spike suatu saham itu yang membuat retail atau big player yang membuat? Silakan. Kalau kita ngomong ya, kalau retail bisa nggak bikin spike? Bisa, ya saya bilang bisa. Terutama di saham-saham dengan market yang kecil, ya marketnya kecil. Kalau marketnya gede, retail nggak akan bisa. Contoh ya, kalau sahamnya sekelas misalnya seperti BBHI, ya BBHI aja nggak usah yang lain-lain ya, BBHI aja. Retail nggak bisa bikin spike, ya. Retail yang bisa bikin spike mungkin big player juga, saya bilang ya, yang mungkin dananya sampai ratusan miliar itu baru bisa bikin spike ke atas. Tapi kalau retail yang kecil nggak bisa, ya itu membedakannya dari market. Nah, kalau memang di saham-saham gorengan, ya saham-saham gorengan kadang-kadang agak susah karena apa? Likuiditasnya kecil. Contoh saham seperti JAST, ya seperti Toys, kita nggak bisa ngerti ini big player beneran atau retail atau orang iseng. Kan seperti itu. Kan ada kan orang iseng tiba-tiba naik sedikit terus dibanting lagi. Kita nggak bisa membedakan, ya. Makanya saya bilang, kalau ada spike, kita analisa dulu, jangan langsung dikerubutin, ya, jangan langsung ditubruk, ya. Takutnya yang bikin spike orang iseng, ya kan? Bikin spike ke atas, ya, misalnya dari 180 ke 190, kalian masuk di 188, yang bikin spike jualan, ya. Jadi jangan langsung buru-buru, tapi lebih apa ya, lebih tenang dulu, lihat reda atau enggak marketnya. Oh, marketnya udah reda nih, marketnya udah oke nih. Nah, ketahui di mana support dan resistnya. Masuknya ketika konsolidasi. Makanya saya beberapa kali kan suka posting nih, saya dapat saham-saham yang di spike tapi di area bawah. Kenapa saya bisa dapat di area bawah? Saya mencari supportnya ketika konsolidasi. Di mana area supportnya saya masuk di sana. Ketika tiba-tiba ada yang nge-spike ke atas, ya saya udah ada profit, ya seperti itu kan. Nah, ini membutuhkan apa ya? Membutuhkan kesabaran dan membutuhkan money management juga, jam terbang. Ya, jam terbang untuk memantau market setiap hari, ya. Nggak bisa semata-mata apa ya, keberuntungan aja nggak bisa cap-cip nggak bisa. Makanya saya bilang kalau teman-teman nggak masuk ke dalam sebuah saham gorengan yang bergerak liar, tapi teman-teman tidak menganalisanya dulu, menurut saya jangan langsung masuk. Better teman-teman nunggu konsolidasi, nunggu aman, nunggu ngerti area supportnya, baru teman-teman masuk. Seperti itu ya dari saya. Om Ben, bagaimana mengendalikan psikologis ketika terkena cut loss, beruntun, dan supaya tidak overtrading? Silakan. Ya, ini kalau kita udah kena cut loss yang terus-menerus ya, udah sering menyumbang market seperti itu, berarti kita harus mengevaluasi diri. Kenapa saya sampai cut loss? Itu harus kita ketahui dulu. Alasannya kenapa? Satu, marketnya memang jelek. Ya, itu wajar. Nah, solusinya bagaimana? Kalau marketnya jelek, ya teman-teman jangan agresif. Tadi saya bilang, marketnya memang jelek nih, nggak jelas trennya. Ya udah, nggak usah agresif. Lebih menahan diri ya, menahan diri untuk pemakaian yang tadi saya bilang money management di bawah 50%, seperti itu. Yang kedua, cari tahu, ternyata saya FOMO, ternyata saya beli nggak pakai analisa. Ya udah, kalau beli nggak pakai analisa, ya jelas udah kalian harus belajar cara menganalisa, ya kan. Yang ketiga, ternyata saya cut loss itu gara-gara sebenarnya sahamnya bagus, tapi money management saya salah, saya selalu all in di pucuk. Saya cut loss, dia mantul. Nah, kalau seperti itu berarti benahi money management. Yang keempat, kalau memang kalian cut loss dan kalian itu apa ya, rasanya apes banget di market ya, kan ada yang seperti itu ya. Yang saya pilih kenapa sahamnya selalu salah, ya kan seperti itu. Bisa aja itu psikologis saya udah hancur berantakan ya. Jadi solusinya bagaimana ya, kita minggir dari market dulu. Mungkin bisa liburan dulu, refreshing dulu, nggak usah mikirin market. Sampai kita merasa tenang, udah mulai trading lagi. Dan saya biasanya kalau udah cut loss dulu, dengan cut loss dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, yang saya lakukan adalah saya mulai mencari kepercayaan diri lagi dengan cara apa? Dengan saya trading di lot mini. Ya, lotnya kecil. Yang penting winning rate saya tinggi. Ya, tujuannya apa? Supaya saya pede lagi nih. Waduh, udah pede lagi nih. Udah scalping, udah profit winning rate-nya udah 70% ke atas, udah pede lagi. Nah, itu baru saya kembalikan modal pelan-pelan. Kalau sampai teman-teman over trading, itu artinya apa? Sudah loss, tapi teman-teman itu berusaha apa ya? Pengen cepat balikin loss kalian. Itu jadi over trading. Makanya saya bilang, kalau nggak pengen over trading, ya jangan pengen kembalikan loss cepat-cepat. Yang dikembalikan apa? Psikologis diri, ya. Supaya kita pede lagi di market, supaya kita bisa menganalisa lagi dengan pikiran yang clear, seperti itu. Kalau kita buru-buru ya rasanya, aduh, aku loss dari 20 juta nih. Gimana ya caranya balikin loss aku 20 juta? Kalian pikirin itu terus ya. Percayalah, malah nggak akan balik loss-nya. Malah akan cut loss lagi. Makanya saya bilang, nggak usah dipikirin loss-nya, udah belajar move on,
fokusnya adalah bagaimana cara kita mengembalikan psikologis dan kepercayaan diri tadi dengan lot-lot kecil tapi konsisten lagi. Ya, Ya. nggak mudah itu. Tapi kalau teman-teman sudah biasa mengalaminya ya, nanti teman-teman akan merasakan satu titik di mana teman-teman nggak butuh waktu lama untuk recover. Karena apa? Udah terbiasa. Dan teman-teman sudah paham resikonya. Saya scalping, saya paham resikonya. Shock cuma sebentar aja. Oke, sudah shock. Oke, saya menenangkan diri, move on, kita perang lagi. Nah, itu yang kalau udah sampai di level seperti itu, berarti kalian sudah menemukan apa ya, style trading di mana trading itu fun, ya. Ada tantangan, kita kalah, kita break, kita evaluasi, kita perang lagi, ya kan? Supaya bisa menemukan market lagi dan dapat profit lagi. Seperti itu. Wow. Jadi analoginya trading itu perang. Jadi kalau ketika lagi on fire, tahu strateginya dan strategi kayaknya marketnya oke, kita bisa perang. Tapi kalau lagi kira-kira nggak enak, kita banyak cut loss, kita istirahat dulu, tenangkan diri. Nanti enak lagi mentalnya, marketnya kita perang lagi. Begitu caranya.